Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Pipit Angelia. Semua orang pasti ya ada yang mengalami masa-masa sulit, pernah mengalami atau sedang mengalami masa-masa sulit gitu ya. Aku mau berbagi teman-teman, ada satu amalan gitu ya yang bisa menetralisir ya ini segala macam kesulitan, apapun kesulitan yang mungkin sekarang sedang teman-teman hadapi. Nah, itu ada di zikir pagi dan petang. Mungkin teman-teman yang punya buku ini, ya, di dalam buku ini nih ada salah satu zikir yang powerful banget menurut aku, yang bisa men-switch gitu ya, sesuatu yang negatif menjadi positif atau bahkan netral, tidak positif, tidak negatif juga. Nah, sebenarnya segala macam kesulitan ya kalau kita sadari sepenuhnya, buat aku itu mulanya dari pikiran saja teman-teman. Tapi pikiran yang terlalu didramatisir, yang terlalu kita ikuti, sehingga kesadaran kita yang mengikuti pikiran tersebutlah yang membuatnya terjadi. Kebanyakan kan kita tuh seringnya ke-trigger dengan pikiran negatif, sehingga terjadi adalah kesulitan. Akar mula dari satu masalah atau kesulitan sebenarnya kalau buat aku pribadi setelah aku selami sendiri gitu ya, itu adalah ketakutan atau rasa takut. Entah itu takut nggak punya uang, takut miskin gitu ya, takut mati, kemudian takut kehilangan sesuatu, kemudian takut hidup sendirian misalnya. Segala macam kesulitan yang hadir saat ini menurut aku bermula dari kita punya perasaan takut ya, cemas yang berlebihan. Nah, itu buat aku tuh sangat bahaya banget ya, karena aku juga pernah ke-distract dengan hal itu gitu ya. Dan yang membuat sulit bangkit ya, agak lama bangkitnya biasanya karena kita ke-trigger dengan pikiran itu gitu, pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan lah intinya, sehingga munculnya ketakutan, kekhawatiran. Dan karena kesadaran kita nebeng di pikiran takut, khawatir itu, maka realitasnya terjadi adalah masalah ya, kesulitan atau penderitaan. Nah, singkatnya ini aku langsung aja ya di ini tadi itu halaman 64. Tapi kalau teman-teman bukan ini bukunya tapi tetap ada zikir pagi dan petangnya, meskipun bukan ini, aku percaya banget bahwa pasti di dalamnya ada bacaan ini juga. Zikirnya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, kita coba baca artinya teman-teman ya. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Nah, coba kalau kita selami maknanya gitu ya, bahwa segala sesuatu ini nggak ada yang membahayakan sebenarnya, termasuk masalah kita sekarang atau kesulitan kita sekarang gitu. Nah, pada saat membaca zikir ini, teman-teman coba diterima, diakui ya, atau kalau sulit untuk menangkap bagaimana menerima, bagaimana mengakui, itu dimunculkan rasa takutnya, ya takut akan apa, atau kekhawatirannya, kecemasannya pada saat membaca zikir ini. Dan kita fokus coba gini ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi. Jadi la yaduru itu tidak ada yang membahayakan. Dengan menyebut nama Allah, dengan namanya tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan. Nah, sesuatu itu kita terima munculnya rasa takut itu atau kekhawatiran terhadap apa, itu dimunculkan saat membaca ini teman-teman. Nah, tegaskan bahwa saat membaca zikir ini dan muncul rasa takutnya, rasa khawatirnya, atau muncul kesulitannya, kekhawatiran itu gitu ya, atau masalah itu kita munculkan, nah itu bahwa itu hanya di pikiran saja, itu tidak membahayakan, sama sekali tidak membahayakan. Nah, otomatis nanti kalau udah sering kita dawamkan, itu akan netral teman-teman. Jadi akan kayak sepele banget gitu, ternyata itu hanya sebatas pikiranku aja. Yang kesadaranku meyakini itu terjadi kesulitan sekarang. Jadi untuk menghapus kesulitannya atau meringankan setidaknya kesulitannya itu, maka kita coba untuk menetralkannya dengan zikir ini.
Nah ini kalau aku sangat powerful banget ya, karena ini zikir pagi dan petang, bacanya ya setiap pagi dan juga pada saat menjelang waktu petang. Ya biasa itu kalau aku setelah sholat subuh dan juga setelah sholat asar, atau di waktu subuh ya, dan juga di waktu setelah waktu asar lah gitu ya, menjelang maghrib atau menjelang petang. Zikir ini sebenarnya juga menegaskan bahwa kita punya Tuhan gitu ya, kita punya Allah. Saat bersama Dia itu tidak ada yang membahayakan. Jadi kita kayak menanamkan, meneguhkan bahwa kita diliputi ketuhanan gitu. Kita diliputi oleh kecerdasan atau kesadaran yang tak terbatas. Dan kesadaran itulah yang membuat segalanya menjadi lebih mudah. Apapun yang kita hadapi sekarang itu tidak pernah ada yang membahayakan gitu. Kalau nggak bahaya ya berarti nggak apa-apa. Jadi kita lebih ringan menghadapi, mungkin sekarang masih sulit gitu ya, tapi kita masih kita lebih ringan dalam menghadapinya. Dan perasaan ringan itu nantinya yang akan menyelesaikan apa yang terjadi sekarang kayak gitu. Intinya kalau kita kembali ke Tuhan, kembali ke Allah, maka tidak ada yang membahayakan. Coba aja teman-teman dalamkan zikir ini, diselami maknanya, dan pada saat membaca ini, munculkan ketakutannya, munculkan kekhawatirannya. Terima itu, dan yakinkan bahwa itu tidak pernah membahayakan sedikit pun. Karena apa? Karena aku bersama Tuhan. Perlu aku tegaskan bahwa di sini bahwa yang namanya amalan itu ya diamalkan continue, konsisten. Kayak kita pakai baju, badan kalau nggak pakai baju kan gimana gitu kan. Ya sama, amalan itu adalah untuk membajui atau memberi pakaian badan energi kita gitu ya, supaya tetap dilingkupi oleh energi ketuhanan. Nah makanya harus didawamkan terus menerus ya, waktunya di pagi dan juga menjelang petang. So ya kalau kita sudah diliputi energi ketuhanan, ya kan, Tuhan bersama kita, otomatis pikiran ini sudah tidak lagi mengarah kepada satu kesulitannya, ya, satu masalahnya. Karena sekali lagi buat aku pribadi, realita itu tercipta dari pikiran. Pikiran apa ya? Kesadaran kita itu ikuti kepikiran yang mana. Yang lebih bagusnya memang tidak ada pikiran positif, tidak mengikuti pikiran negatif. Biarlah mereka pikiran itu timbul tenggelam apa adanya, sehingga yang terjadi benar-benar apa yang dari Tuhan semata gitu. Tapi tidak mudah. Ya kita balik aja ke hukum tabur tuai. Pikiran baik menghasilkan realita yang baik, pikiran yang negatif juga menghasilkan realita yang negatif. Dan untuk menetralisir realita negatif itu, kita harus mengubah atau switch pikirannya. Nah, salah satunya dan zikir ini. Oke, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi insya Allah di video di aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.